Shanghai era Republik bergejolak. Kau dan Raja Qingfeng 10 tahun berebut dermaga. Mau hidup enak, jadilah penguasa. Qing Yunbang bilang, Kuai Shouli dan Yan Wangtian tiba bukan demi asmara. Hari ini saatnya kau jadi orang besar. Halo kakak besar. Wang Ye, sejujurnya aku benar-benar sangat merindukanmu. Memang kamu yang paling penurut. Benar-benar berwibawa. Bagus sekali. Inilah kehidupan yang seharusnya dijalani seorang pria. Kak, jangan bermimpi. Li Yanwang itu adalah pemimpin Qingbang, orang besar yang sangat berkuasa. Bahkan gubernur pelabuhan pun harus menghormatinya. Aduh. Aduh, saya mohon maaf sekali ya. Pemuda ini cukup cerdik, hal yang jarang ditemui. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Berani sekali kau. Apakah kau tidak takut Raja Yama mengira kau berniat jahat dan malah langsung membunuhmu? Takut. Tapi aku sudah muak menjadi tak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa. Angpao. Mobil. Hei, ini dia. Lalu bagaimana denganmu? Mataku mempermainkanku. Bagaimana benda ini bisa muncul? Meskipun keberadaan Li Jinrong sudah mulai terungkap, Yuan Wang dipastikan akan tewas di jembatan Baxian pada malam hari ini. Dia tidak pergi, dia malah datang, dia datang. Zhonglu Nanjian, nikmati menarik gerobak dulu. Jangan lihat yang tak perlu dilihat. Jernih. Kamu terlambat. Mereka sudah pergi. VG, pelan-pelan saja. Terakhir kali kau pelan-pelan tapi tidak ada suara. Suara Li Chuilian. Siapa yang menyuruhmu untuk begitu bingung? Apakah kamu mencari kematian? Li Chuilian, apakah itu kamu? Dia hanyalah sepotong sampah tak berguna yang akan menyelipkan koin ke tanganmu. Tukang gerobak bau kayak lo, berani ikut campur urusanku. Aku menarik gerobak sampai kakiku lecet. Semua uangnya kubelikan bedak untukmu, tapi kau malah berbalik ke pelukannya. Terus beri aku penjelasan. Lepaskan tanganmu, apalagi yang mau dijelaskan. Hei, penarik gerobak bau, nenek tua, coba lihat dirimu sendiri. Masih berani melawan aku? Perempuan ini adalah pacarku. Ayah baptisku adalah Li Yama, Raja Neraka. Di Shanghai, aku bisa tidur dengan siapapun yang aku mau. Kau, seorang tukang becak bau, berani bicara padaku tentang wanita? Aku akan membunuhmu. Oke, ayo mari kita mulai. Jadi apakah kau benar-benar berani datang ke sini? Bau? Orang-orang yang menarik becak, termasuk dalam golongan lapisan masyarakat paling bawah. Martabat apa yang dia inginkan? Mendengus? Kau memikirkan aku. Itu membuatku terkhianati. Dan aku tidak akan berani melawan. Orang-orang tanpa kekuasaan ditakdirkan untuk ditindas.
Apa pengemudi becak tak bisa hidup layak? Apakah tidak ada keadilan bagi kami? Yama? Apakah kaum miskin tidak berhak mendapatkan keadilan? Karena memang demikian adanya. Saya akan melakukannya untuk semua orang miskin, untuk mewujudkan keadilan. Bro, lagi apa yang kamu tunggu di sini? Hei, kenapa mereka belum datang juga? Laporan intel, Li Junrong dikhianati dan membunuh Masan di mobil, tapi ia pun tertembak. Mengkhianati Lao Tzu? Kemudian, dalam pengejaran itu, pemimpin geng hijau Li Jinru yang terpojok akhirnya tewas setelah ditembak. Dia meniupku di sana. Cepat, filmnya sudah mulai diputar. Langsung tahan air untukmu, yang itu kirim kemana-mana untukku. Ayo cepat ikut aku. Kalian beberapa orang pergi ke sana. Kalian beberapa orang, aku ke sana ya. Saudara-saudara, ganti bajumu dan tukar dengan larutan itu. Tapi punya aku ini bau sekali. Incarannya Tuan Rong, mereka tak bunuh orang tak bersalah. Kita Rong Ye, dia takkan mengecewakan kita. Semua orang di Shanghai tahu siapa aku, Li Jinrong. Aku selalu membalas budi. Aku pasti akan membantumu. Menolong orang adalah sumber kebahagiaan. Hal kecil gampang. Pakai ini. Bau, aku nggak mau pakai. Kalau aku bilang pakai, ya pakai saja. Minggir, dengarkan. Pengejar hampir sampai. Kenakan baju bau ini dan tarik becak yang lebih busuk. Jika ingin hidup, hanya ini jalannya. Jika tidak, aku usir dan mati saja. Cepat bawa minyak. Semuanya sudah kabur. Di sana. Jangan bergerak. Berbaliklah. Datang! Besar ini? Apa yang kamu lakukan di sini tengah malam? Saudara laki-laki saya minum terlalu banyak. Apakah Anda melihat 2 orang berjalan lewat di sini barusan? Apa kau tidak lihat berapa banyak Iron Man yang datang? Panggil mereka 2 kali. Ah! Pergi ke sana. Ini adalah kediaman pemimpin Raja Hijau. Itu memang sangat mewah. Boleh tahu siapa namamu? Saya suka nama saya He Dongsheng. Anda bisa memanggil saya Ah Sheng. Ah Sheng, Mengapa? memang sulit untuk mengatakan. Apa sebenarnya tujuan dari penyelamatan malam ini? Bukan maksud saya tidak begitu. Saya sedang mencari pekerjaan. Dan saat melihat Anda, saya ingin membantu. Kebetulan Old Hu berada di jalan yang sama dengan saya dan orang ini menyelamatkan hidup saya. Shuangye. Anda orang penting. Tak tahu susahnya penarik becak. Baksian Kiau penuh kedai dan orang kaya. Banyak penarik becak mangkal di sana semalaman. Uang ini. Anda telah menjalani kehidupan yang damai dan stabil sepanjang hidup Anda. Ambil uang ini berbisnis dan cari istri. Anda bisa pergi sekarang. Saya tidak peduli penampilan atau bakat. Saya ingin bekerja untuk Anda. Mengapa saya harus bekerja untuk Anda? Kau pikir kau bisa memanfaatkan aku seumur hidupku hanya karena kau telah menyelamatkan hidupku? Jadi solusinya, mungkin kita harus memberikan dia kesempatan. Maksud saya adalah, kamu hampir berhasil menemukan pengganti yang cerdas untuk Masan. Sangat memungkinkan bagi Anda untuk bekerja untuk saya, tetapi Anda harus menunjukkan kemampuan yang Anda miliki terlebih dahulu. Memberikan instruksi itu mudah bagi Anda. Putri pemilik jendela itu hilang dan dia menduga sayalah pelakunya.
Ini sama saja dengan mencoba membunuhku. Aku ingin kau pergi dan menghancurkan kasino Golden Phoenix untuk memberinya pelajaran. Si Phoenix Emas adalah orang penting yang setara denganmu, sementara dia hanyalah seorang pemula. Apakah itu tidak apa-apa? Pagi ini saya ketemu solusinya, lalu informasinya muncul di saku. Apakah informasi ini bakal muncul lagi? Bagaimana pola kemunculannya? Bagaimana? Aku tidak berani. Kami telah mengambil risiko. Siapa bilang berjudi itu mudah? Astaga. Bagus. Benar saja, setiap kali saya berinteraksi dengan seseorang, informasi mereka akan muncul di bagian informasi. Bukankah itu akan membuatnya tak terkalahkan? Dia membutuhkan chip dan seorang pembantu rumah tangga ketika pergi ke kasino. Kecantikan dan umpan itu tak cukup. Jika ingin balas dendam, aku butuh namamu. Kuasailah segera industri itu. Saya membutuhkan kepemilikan salah satu properti Anda. Berani sekali kamu. Tapi bagaimana jika kamu malah mengacaukannya? Jika Anda percaya, biarkan saya yang melakukannya. Gagal, hukum saya sesuka hati. Jika tidak percaya, saya pergi sekarang. Bagi Anda, harga diri dan martabat adalah yang paling utama. Nyawa dan uang receh saya demi membela Anda, saya rasa sangat sepadan. Kau memang pria sejati. Malam ini menginaplah di sini. Aku lelah, mau istirahat dulu. Tuan Rong, biar saya bantu Anda kembali ke kamar untuk beristirahat. Marvin, dengarkan aku baru saja terluka parah. Kebetulan sekali. Lain kali saja, lain kali. Kau harus menjamu Ah Sheng dengan baik. Jangan perlakukan tamu dengan buruk, layani dia dengan baik. Chen Yonghao, bos kasino Hong Yun. Anak buah lama Fang Ting ini mata keranjang. Dia suka wanita baik-baik. 3 hari lalu dia perkosa wanita dan kubur jasadnya di bawah pohon willow ketiga jalan Hong Kong. Tunggu sebentar. Informasi ini benar? Dia berkata, Saudari Wen. Asheng, keran airku rusak, jadi aku bisa menggunakannya di kamarmu. Mandilah. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Dia benar-benar wanita yang mudah diajak bergaul. Dia memiliki bentuk tubuh yang bagus. Asheng, sekarang setelah kamu selesai mengajar, bisakah kamu mengambilkan bajuku? Mungkinkah wanita ini memang tertarik padaku ya? Wenji, ini... Mengapa kamu tidak suka jika aku memastikan kamu memperlakukanku dengan baik? Itu tidak baik. Dasar bocah nakal, kau pikir kau cukup baik untuk istrimu? Sudah malam, ada kerjaan honor besok. Jadi besok kamu ke kasino Golden Phoenix dan main saja. Biar aku gantikan. Cobalah saja berbagai macam hal. Baiklah, itu kesepakatan. Golden Phoenix menyuap pengkhianat kecantikannya, dan aku bakal dapat jutaan darinya. Surat itu benar. Aku benar-benar memahami Chen Yonghao. Mari kita lihat bagaimana kamu berhasil membalikan keadaan di hadapanku. Butuh waktu, tapi saya senang akhirnya selesai tepat waktu.
456. Pada pukul 15.00, bankir menang. Anda curang karena tak menang satu pun permainan pagi ini. Butuh bukti buat bicara. Jadi mana bukti kecurangan Anda? Anda berutang $1 juta ke kasino. Kalau tak mau main lagi, segera lunasi utang Anda karena telah curang. Mimpi saja. Berhenti, kamu tidak boleh pergi. Kalian mau apa? Ini juga aturan di kasino kami. Lepaskan. Dia ini wanita milik Lian Wang. Apa kalian berani menyentuhnya? Hah? Bagus kalau begitu. $1 juta itu anggap saja kompensasi karena kalian menyuap Masan dan membuatnya larut. Dua kelompok lagi perang. Kalau asal lepasin orang, nanti dikira bosku takut sama Lian Wang. Mana bisa begitu? Apa maksudmu? Mau apa lagi kamu? Sialan, cepat kasih uangnya atau... Biar kita juga coba rasanya wanita milik Yan Wang itu seperti apa. Berani kamu? Lihat saja, berani enggak aku? Silakan coba saja kalau kamu memang berani. Kak Wen, Jangan takut. Dari mana sih datangnya brengsek kecil kayak kamu? Berani-beraninya mukul gua. Bawahannya Tuan Rong. He Dongsheng diperintah mengantarkan uang 1 juta ke Nyonya. Tidak kurang 1 sen pun. Kenapa kamu datangnya telat banget? Tadi memang ada urusan. He Dongsheng. Kupikir siapa yang datang? Ternyata cuma seorang penarik becak. Berani sekali kamu berlagak sok jagoan di sini? Hauge, nggak tahu deh. Hauge berani nggak sama aku, si penarik becak ini? Ayo kita bertaruh 1 kali saja. Kalau memang bisa keluarin uang, bilang saja mau taruhan apa. Main dadu atau apa. Nggak seru, ganti yang lain. Mahjong, minuman, mesin slot, roulette, semua ada di sini. Tapi tetap nggak menarik. Kasino sebesar ini masa nggak ada yang baru sih? Kamu kesini cuma mau main-main sama aku ya? Sabar dulu. Aku bawa barang sebesar ini buat main sama kamu. Tapi kamu malah kasih permainan yang membosankan begitu buat nipu aku. Surat perjanjian pengalihan kepemilikan Houting. Sheng gila ya. Baru mulai kok taruhan segini. Berbicara, bagaimana cara bermainnya? Mari kita buat sesederhana mungkin dan tebak kartunya sekaligus. Pergi ke Asheng? Ini tempat Ahau, dia pasti akan curang. Apa yang ditakuti saat selingkuh? Aku juga bisa melakukan sulap. Sihir? Apa kamu memang benar-benar berniat untuk bermain seperti ini? Tuan He, silakan. Tuan He, izinkan saya memperjelas terlebih dahulu bahwa saya adalah bandar judi. Jika pertandingan ini berakhir seri, bandar judi menang, bukan? Asheng? Kurasa kartu ini. 3 hati. 3 hati, sepertinya kamu sedang dalam celaka. Aku benar-benar yakin itu adalah Raja Berlian. Oh tidak, kita pasti kalah kali ini. Kau benar-benar sudah merusak reputasi solusi ini. Sepertinya ini berjalan dengan cukup lambat sekali. Kamu ingin melakukan apa? Bro, kamu benar-benar punya nyali yang sangat besar. Luar biasa Anda. Sebenarnya apa ini? Anda tiba. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku ingin kasino ini membalaskan dendam Master Rong. Kasino memang bisa memberi Anda bagi orang-orang. Pembayaran tunai saat pengiriman. Interaksi 1 tangan. Lumayan panjang. Nah, kau memang benar-benar kartu 3 hati. Sheng, tebakanmu benar sekali. Aku beruntung. Kasino ini selalu sangat bagus. Apakah ini milik Anda?
saya akan segera menyiapkan kontraknya. Menjual. Ting Ting, kenapa kamu? Ada apa? Lihat gambarnya. Saudari Ting, kau tidak perlu melakukan itu kan? Nyanyikan lagu Tiga Hati. Saudariku, aku benar-benar bersalah. Aku mendengarmu. Mohon maafkan aku. Kita akan membicarakan masalah Anda nanti. Karena kau berani datang dan membuat masalah di pabrikku sendirian, jangan pergi hari ini. Ayah Baptis, ipar saya sedang dalam bahaya. Tenang saja, saya rasa dia sudah online sekarang. Gunung itu berada dalam genggamanku. Syekh. Saudari Ting, apakah kau berani bertaruh denganku? Aku bertaruh, hidupmu ada di tanganku. Apa yang ingin kau pertaruhkan denganku? Aku yakin kau takkan membunuhku, bahkan akan sopan memberikan kasino ini padaku. Haha, kamu sedang melamun, beri aku sedikit teguran. Apakah kamu tahu siapa yang membunuh putrimu? Apakah kamu tahu siapa yang membunuh putrimu? Udah lama dah. Ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Aku bilang aku tahu siapa yang membunuh putrimu, Fang Jiao Jiao. Jiao. Dia meninggal. Saudari Ting, dia cuma sopir. Mungkin bahkan belum pernah lihat seperti apa rupa putrimu. Jangan percaya padanya. Asheng, apakah kamu yakin kamu benar? Yakinlah. Ting, saudariku, bukankah reaksi dari kakak Hao itu terlihat agak terlalu tegang? Sepertinya dia merasa gelisah. Kau membual. Kau bersekongkol dengan mereka. Diam. Kalau kau berani nekat denganku, kau tahu apa yang bisa kulakukan. Saya berani mengatakan. Tentu saja, ada buktinya. Itu benar. Ini memang kain pakaian yang dikenakan Jiao Jiao saat kembali ke Tiongkok. Mungkinkah dia benar-benar... Orang itu berada di bawah pohon willow ketiga di Jalan Hong Kong. Pergilah, sebaiknya kamu tidak salah lihat. Kalau tidak, bahkan Raja Neraka Li pun tidak bisa melindungimu. Kalau bukan karena rahasia besar itu, mana berani kakak Hao terang-terangan bohong? Kamu... Hei, pesan. Dia sedang mengulur waktu. Jangan percaya padanya, Kak Ting. Oh, kamu... Bukan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Bukan kamu? Kok aku dengar beberapa hari lalu Direktur Feng bilang kalau dia sudah punya pacar yang baru? Benar tidak sih? Apakah ada penjelasannya? Apakah pernah ada? Anda... Abs. Ciao, Ciao. Kamu jagoan. Kyukyu, biar ku jelaskan. Dengar, kakakku sering ditipu di luar negeri. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia gadis kaya. Kalau tahu dia kaya, meskipun dia meminjamkanku uangnya, aku tidak akan berani. Apa dia mendengarku? Silakan lanjutkan. Saya sungguh minta maaf, Saudari Ding. Chen Yonghao. Orang itu datang dari mana? Aku akan jatuh. Menyesuaikannya sedikit saja membuatnya tersiksa sampai mati. Saudari Ching, kumohon ampuni aku, Saudari Ching. Siapa namamu? He Dongsheng di bawah Komando Solusi. Bagus. Mulai hari ini, kasino ini milikmu. Kamu berani dan banyak akal, dan suatu hari nanti kamu akan sukses. Dia akan menjadi terkenal. Bagus sekali, tapi belum dikonfirmasi. Mari kita jadikan bangunan yang penuh berkah ini terkenal. Orang itu datang dari mana? Bawa gadis muda itu pergi? Ya. Halo, apa kabar? Adik baruku yang hebat. Golden Phoenix? Jangan terlalu sombong. Urusan kita belum selesai. Sheng. Pekerjaan Anda sangat bagus kali ini. Anda memberikan layanan yang luar biasa. Dan saya pasti akan beri imbalan besar. Shirong Ye,
Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada anak baptis saya, Du Wenfei. Du Wenfei adalah orang yang menyelamatkan nyawa ayah baptisnya kemarin. Oh, dia berani dan banyak akal. Pantas saja dia bisa menyelamatkan nyawa ayah baptisku. Hehe, Godfather, aku sedikit penasaran. Bagaimana sopir becak bisa tahu Chen Yonghao pembunuhnya? Ya Asheng. Sebenarnya bagaimana kau bisa tahu mengenai hal ini? Chong Ye, Anda tahu, kami pengemudi becak tak punya keahlian lain selain sering berkeliling dan bertemu orang. Saudara saya tak sengaja melihat Chen Yonghao mengubur jenazah. Saya hanya ikut dan menyusun rencana ini. Kamu memiliki nyali dan kecerdasan. Terhitung mulai hari ini, restoran Hong Yun Lo ini menjadi milikmu. Oke. Dan lusa, aku akan membeli tempat tinggalmu. Kita bicarakan lagi di lain hari saja. Mari kita adakan pesta perayaan besar untukmu. Terima kasih atas kemudahan budidayanya. Hidupku, He Dongsheng, sepenuhnya menjadi milik geng hijau mulai kini. Oke, bagus. Gerobak bau. Jangan berpikir bisa dapat pijakan hanya dengan memiliki tempat judi. Perairan geng hijau sangat dalam dan perlu diarungi. Kalau takut tersedak, berdirilah di pinggir saja. Kamu pandai berbicara. Kuharap kamu juga sama cakapnya. Oh, itu benar. Dia memanglah wanitamu. Hairun. Mendengus. Saudari Tian, tolong selamatkan nyawaku. Saudari Ching, aku benar-benar tidak tahu dia seorang wanita muda. Sejak umur 8 dia ke luar negeri bersama bibiku dan aku menunggunya begitu lama sampai dia balik, tapi aku tidak sempat melihatnya sebelum kau membunuhku. Chen Yonghao, apa kamu pikir bisa mengabaikan masalah ini cuma dengan jawaban tidak tahu? Saudari Kian, Maafkan saya, Saudari Jing, kau dengar aku? Tolong maafkan saya, Saudari Jing, Saudari Ding, maafkan aku. Jangan khawatir, ia tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan sedikit menyiksamu. Aku ingin kau menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Beri aku akhir yang cepat dan tak sakit. Apa hak Anda untuk bernegosiasi dengan saya? Ku di ujung dunia, katakan semua keinginanku. Dengarkan ceramahnya. Menjelaskan, Bukan mau mengikat burung phoenix emas malam ini. Kenapa harus anak kecil? Kurasa Jin Feng Huang menemukannya, lalu cari gadis kecil untuk menyamar jadi dia. Lihatlah anak ini, dia cantik, tapi tak secantik. mari kita pergi ke tempat ini. Ayo, hadapi. Tangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa itu, bro? Ibuku adalah sosok yang paling tercinta. Siapa peduli siapa ibumu? Zishuang bersenang-senang. Bagaimana dengan kita? Antre!